Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Saya hari ini berada di lahan di pinggir rumah. Namun lahan ini saya akan mempergunakan untuk menanam cabai. Dan hari ini saya akan membahas jarak tanam cabai yang harus kita sesuaikan. Ini lubang yang sudah saya berikan untuk menanam cabai rawit. Dan untuk yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke kawan-kawan, balik lagi di channel YouTube saya. Saya akan mempertunjukkan berapa jarak tanam antara lubang yang pertama dengan lubang yang satu. Dan ini lubangnya yang udah kita gali tanah dan kita menyeburkan tanah. Ini antara jarak lubang yang satu ini dengan yang sana sekitar lebih kurang 1 meter lah. Dengan lubang yang ini dengan yang satu sekitar 1, dan itu dengan itu 1 meter. Bisa kita kalikan 4 persegi ini, jarak tanamnya 1 kali 1 meter. Kalau kita lihat dari segi sini ke sini memang nggak nyampe 1 meter. Jangankan 1 meter setengah pun nggak nyampe. Tapi saya perhitungkan mulai dari sini. Nanti kita tanam cabai di tengah-tengah di sini, dan yang lubang satu ini di tengah-tengah lagi. Dari misalnya ini cabai, dari cabai batang cabai di sini ke batang cabai yang di sini, jaraknya ini sampailah 1 meter kira-kira, lebih kurang. Dari sini ke situ 1 meter juga. Nah, inilah yang jarak yang akan saya buat untuk penanaman cabai saya. Kenapa harus jarak 1 meter? Nanti kalau kita tanam cabai kita jarak minimalnya 1 meter, supaya nanti kalau cabai kita sudah besar, antara batang yang di sini dengan yang batang cabai yang di sini, dia nanti daun yang di sini dengan daun yang di sini dia tidak bertemu. Artinya ada celah dari tengah-tengah untuk udaranya. Nah, dan kalau nanti dia antara dedaunan cabai di sini bertemu dengan dedaunan cabai yang di sini, dia lama-kelamaan nanti cabainya cepat membesar tumbuh dan tunasnya nggak merata. Dan kalau memang jarak tanamnya ideal, nanti pertumbuhan cabai kita akan berkembang seperti bulat lah, tidak mengkerucut sampai ke atas. Begitu maksud saya. Dan ini lubang yang sudah saya berikan, namun yang lain udah saya kasih pupuk. Itu pupuk kapur dolomit dengan sekam bakar yang sudah saya bakar, dan yang lain belum. Nanti saya akan menunjukkan kenapa harus dipakai sekam bakar dan juga kapur dolomit, dan kapan masa waktunya dipakai. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Maka para sahabat petani, kalau memang jangan sampai ketinggalan nanti video saya selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan ditekan lonceng, tombol loncengnya, supaya nanti kalau saya update video selanjutnya akan memberitahu di beranda Anda.
Oke, cukup sekian dulu ilmu yang saya berikan untuk Anda. Semoga bisa jadi manfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.